1,000 soldiers attack before the recording. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Emperor. Sebuah film pasca Perang Dunia II Amerika-Jepang pada tahun 2012. Menceritakan tentang perwira militer Amerika yang ditugaskan untuk menyelidiki keterlibatan Kaisar Hirohito dalam perang untuk memutuskan nasibnya. Selain itu, perwira ini juga punya misi pribadi, yaitu mencari kekasihnya yang merupakan orang Jepang. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go! Yeah! Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, Amerika Serikat memimpin pasukan sekutu untuk menduduki Jepang. Brigjen Bonner Feller menjadi salah satu anggotanya. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan Jepang karena punya kekasih orang Jepang, namanya Aya Shimada. Sebelum mendarat, Feller dipanggil oleh Jenderal Angkatan Darat Douglas MacArthur, pemimpin Komando Pendudukan. MacArthur meminta pendapatnya tentang apa yang harus mereka lakukan kepada Kaisar Hirohito, yang menurut Feller bisa memunculkan pemberontakan jika Kaisar diadili, seperti yang terjadi pada Kekaisaran Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Sebelum turun dari pesawat, MacArthur berpesan agar pasukannya menunjukkan sikap berwibawa saat diliput wartawan. Dia pun menggunakan aksesorisnya, termasuk cangklong, dan Feller pun berintonasi bahwa kekuasaan Amerika saat ini harus terlihat sebagai pembebas, bukan sebagai penakluk. Let's show them some good old-fashioned American swagger. Good to see you. Ketika mereka melintasi jalanan, terlihat bagaimana hancurnya tanah Jepang yang porak-poranda. Kemudian Feller sampai di markas Komando Militer Amerika di Tokyo yang lokasinya berseberangan dengan istana Kekaisaran Jepang yang dilarang dimasuki oleh orang asing. Dia diperintahkan MacArthur untuk menangkap dan mengadili 30 penjahat perang kelas A yang dekat dengan Hirohito. Buronan pertama Feller adalah mantan Perdana Menteri Hideki Tojo. Dia memerintahkan timnya untuk menangkap para penjahat perang secepat mungkin karena ada tradisi bunuh diri di Jepang. Lalu seorang penerjemah bernama Takahashi menyapanya. Dia ini ditugaskan untuk melayani Feller. Tugas pertama Takahashi adalah mencari keberadaan Aya. Sedangkan Feller pergi bersama pasukannya untuk menangkap para penjahat perang. Kita diperlihatkan tim Feller mendobrak kediaman Tojo. Namun dia sudah lebih dulu menembak dirinya sendiri, biarpun tidak sampai mati. Sekembalinya ke markas, dia melaporkan kepada MacArthur kalau mereka berhasil menangkap 26 dari 29 terdakwa, di mana 3 lainnya telah bunuh diri duluan. Sedangkan Tojo berhasil mereka selamatkan. Lalu MacArthur memberitahu mereka kalau presiden telah menghapus Kaisar Hirohito dari daftar perlindungan, yang artinya Hirohito juga bisa diadili dan dieksekusi. Selain itu, MacArthur hanya diberikan waktu 10 hari untuk menyelidiki keterlibatan Hirohito dalam perang ini. Dia agak bimbang antara mengadili atau memaafkan Kaisar, sehingga dia memerintahkan Feller untuk menyelidiki dan membuat laporannya, agar dia bisa membuat keputusan. Setelah itu, Feller berkeliling di antara reruntuhan bangunan dan rakyat yang kelaparan. Dia memikirkan dampak apabila Kaisar sampai dieksekusi, karena dia tahu betul arti seorang kaisar bagi rakyat Jepang yang sudah dianggap bak dewa. Kemudian dia mampir di kedai ramen di mana banyak orang Jepang yang melihat sinis ke arahnya. Tapi Feller tidak ambil hati sambil mengingat awal perkenalannya dengan Aya yang saat itu berkuliah di Amerika. Seperti wanita Jepang pada umumnya, Aya juga tidak biasa dengan pesta mewah. Dan Feller yang memakluminya mengajak berdansa jauh dari kerumunan.
Keesokannya, Takahashi melaporkan kalau tempat tinggal ayah telah hancur akibat dibom. Feller pun bergegas memerintahkan dia untuk menghubungi paman ayah, Jenderal Kajima, untuk mencari tahu kondisi ayah. Dengan perubahan misi untuk mencari bukti keterlibatan Hirohito, Feller memerintahkan timnya untuk menyelidiki orang-orang di lingkaran istana, mulai dari militer, politisi, sampai staf istana. Tracking them down won't be easy. Having a street imperial staff and politicians. Hasilnya didapati 32 nama yang harus mereka investigasi. Namun karena keterbatasan waktu, Feller hanya mengambil satu orang aja, yaitu Tojo. Saat ini Tojo sedang ditahan di penjara Sugasmo sambil menunggu untuk dieksekusi. Feller memberitahu Tojo kalau dia akan dieksekusi gantung dan menanyakan pendapatnya. Apakah dia juga ingin kaisar dieksekusi? Apakah dia juga ingin kaisar dieksekusi? Apakah dia juga ingin kaisar dieksekusi? Jika tidak, Tojo diminta memberikan 3 nama. Namun Tojo hanya memberikan 1 nama dari daftar terdakwa, yaitu Fumimaro Konoe. Dia adalah mantan Perdana Menteri yang diberhentikan tepat sebelum perang dimulai. Di kediaman Konoe, Feller diberitahu bahwa Tojo lah yang lebih banyak membuat keputusan selama perang. Tapi bagi Feller itu tidak cukup untuk mengabaikan peran kaisar karena seharusnya dia bisa menghentikannya. Konoe tidak terima ketika Jepang harus dihukum karena merebut wilayah negara lain. Padahal sebelum mereka menjajah, wilayah-wilayah jajahannya sudah lebih dulu dijajah negara barat, termasuk Amerika. Jepang hanya merebut wilayah itu dari penjajah barat dengan mencontoh Amerika yang merebut wilayah Filipina dari Spanyol. Juga ketika Jepang disalahkan karena menghancurkan wilayah Cina selama perang. Padahal wilayah Jepang juga dihancurkan oleh sekutu, terutama Nagasaki dan Hiroshima yang rata dengan tanah. Tapi bagi Feller itu semua tidak bisa diterima sebagai pembenaran. Karena Konoe tidak bisa membantu lebih banyak, dia pun menyuruh Feller untuk menemui Koichi Kido. Kido adalah pengawas angkatan laut Jepang sekaligus penasihat terdekat kaisar. Dia bersedia bertemu Feller di tempat rahasia. Sambil menunggu Kido, Feller kembali teringat dengan ayah saat melihat cawan teh. Itu adalah pertemuan terakhir mereka, ketika tiba-tiba ayah kembali ke Jepang tanpa memberitahunya. Setelah menunggu beberapa lama, ternyata Kido nggak datang karena takut ditangkap. No, son. He's afraid he'll be arrested. It was Kido that hanged him. Kembali dengan tangan kosong, MacArthur pun menegurnya dan menyuruhnya menyeret Kido jika perlu. Kemudian Feller kembali melihat kondisi rakyat Jepang di barak pengungsian yang sebagian dijadikan sebagai rumah bordil. Dan ingatannya kembali ke tahun 1940. Sebelum Jepang menyerang Pearl Harbor, saat itu dia sempat mendatangi ayah karena sedang bertugas di Filipina. Ayah menjadi seorang guru bahasa Inggris dan dia memberitahu Feller kalau dia terpaksa kembali ke Jepang karena ayahnya sakit. Sebelum ayahnya meninggal, dia disuruh berjanji kalau dia tidak akan menikahi pria Amerika. Karena itulah ayah tidak pernah membalas surat Feller. Singkat cerita, di sebuah perjamuan makan malam militer Amerika, Jenderal Richter yang kurang suka dengan Feller sedikit mengejeknya tentang penyelidikan kaisar. Dia menyinggung tentang ayah yang membuat Feller hampir emosi. Wants to be the next president of the United States. Are you finished, General? Japanese women. Lalu dia mencari Takahashi yang melaporkan kalau ayah telah pindah mengajar ke Shizuoka. Tapi 9 bulan yang lalu wilayah itu telah hancur dibom. Karena tempatnya tidak begitu jauh, dia langsung mengeceknya saat itu juga. Di sana, sekolah tempat ayah mengajar telah luluh lantak. Hanya meninggalkan puing-puing dan beberapa barang yang sudah tidak utuh. Takut ayah menjadi salah satu korban jiwa, Feller menyuruh Takahashi mencari di daftar korban. I would like a list. Sambil menunggu kabar dari Takahashi, Feller yang sedang gundah kembali teringat sosok ayah. Saat itu ada siswa Jepang yang melempari batu. Kemudian Feller yang terluka dibawa ke rumah ayah.
Dan Aya menceritakan kalau militer Jepang telah mengajari anak-anak untuk membenci orang asing. Sambil mengobati luka Feller, keromantisan mereka kembali merekah. Selama beberapa hari, Feller tinggal di rumah Aya sambil menulis catatan tentang pemikiran tentara Jepang. Melihat Feller kesulitan memahami tentara negaranya, Aya mengajaknya untuk mengunjungi pamannya. Kita diperlihatkan selama di stasiun, Aya melarang Feller membuat kontak mata dengan prajurit Jepang. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Jenderal Kajima, istri Kajima menyambut Feller dengan agak cemas. Sementara Kajima yang pernah bertugas sebagai diplomat di Washington menyambutnya dengan lebih berwibawa. Ketika mereka makan malam, Kajima menyuruh Feller lebih banyak belajar jika ingin mengetahui pemikiran prajurit Jepang. Dan menunjukkan buku-buku tulisannya tentang tentara Jepang dan mempersilahkan Feller untuk membacanya. Kemudian Feller bertanya, apa peran kaisar dalam pola pikir tentara Jepang? Menurut Kajima, kaisar adalah segalanya bagi tentara Jepang. Kehendaknya bisa membuat Amerika kalah jika berperang dengan Jepang. Setelah memikirkan kenangan itu, Feller kembali bergerak dengan mengejar wakil menteri, Sekia. Karena dia berada di dalam istana, Feller butuh surat pengantar dari MacArthur agar bisa memasuki istana. MacArthur pun mengizinkannya dengan didampingi sekelompok kecil pasukan. Lalu kita diperlihatkan di gerbang istana, rombongan Feller dihadang pasukan penjaga. Tapi setelah memeriksa surat pengantar dari MacArthur, Feller diizinkan masuk ke istana seorang diri tanpa senjata. Di sana, Sekia hanya punya catatan pribadi di mana dalam rapat sebelum perang dimulai, Hirohito membacakan puisi Tanka yang ditulis oleh kakeknya di hadapan pejabat militer dan politisi. Kurang lebih makna dari puisi itu adalah harapan bahwa semua negara di dunia akan bergabung dalam kedamaian. Namun bagi Feller catatan itu tidak cukup dan meminta diberikan bukti yang lebih kuat jika tidak ingin kaisar dieksekusi. Kembali tidak mendapatkan hasil, Feller pun minum-minum untuk menghilangkan kekesalannya. Namun dia justru diganggu sekelompok orang Jepang yang berakhir dengan perkelahian di antara mereka. Dan dia keluar dari kedai dengan babak belur. Takahashi yang hendak mengantarnya malah menjadi objek pelampiasan amarah Feller. Di saat dia hampir menyerah mencari bukti untuk membebaskan Hirohito, Takahashi melaporkan kalau Kido telah diketemukan dan sedang dibawa ke sini. Di tempat lain, Richter yang mengetahuinya melapor ke MacArthur kalau Feller memiliki kekasih orang Jepang dan pernah mengunjunginya. Selain itu, Feller juga memiliki masukan saat menentukan wilayah Jepang yang akan dijatuhi bom saat perang berlangsung, di mana dia berusaha mengeluarkan Shizuoka dari target. Sedangkan di ruangan Feller, Kido memulai kesaksiannya setelah bom Nagasaki dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Kaisar dan Dewan tertinggi bersidang tepat tengah malam. Saat itu kebakaran melahap seluruh kota dan terjadi jalan buntu dalam persidangan. Karena baik yang memilih menyerah dan tidak sama banyaknya. Akhirnya Kaisar Hirohito membuat keputusan untuk menyerah dan mempercayai pihak sekutu dengan syarat-syarat mereka. Biarpun Menteri Peperangan berusaha menolaknya, tapi keputusan Kaisar telah bulat. Kaisar tahu kalau pihak militer akan tetap menolak untuk menyerah. Karena itu dia membuat rekaman audio tentang perintahnya untuk menyerah. Namun sebelum disiarkan, ribuan tentara menyerang istana untuk mencuri rekamannya. Mereka bahkan berusaha membunuh Kido dan kemungkinan besar juga akan membunuh Kaisar. Di istana ada persembunyian bawah tanah sehingga Kido dan Kaisar beserta rekamannya aman. Pagi harinya, Jenderal Tanaka menghentikan penyerangan. Ada banyak prajurit yang bunuh diri, begitu juga Tanaka.
Beberapa jam kemudian rekaman itu berhasil disiarkan ke seluruh negeri yang menandakan Jepang telah menyerah secara resmi. Tapi sayangnya bukti rekamannya saat ini telah dihancurkan dan banyak saksi yang telah bunuh diri. Karena kesaksian sepihak, Kido belum bisa dijadikan bukti kuat. Dan Feller pun memutuskan pergi ke tempat Kajima. Di perjalanan dia teringat saat terakhir dia tinggal di Jepang. Karena saat itu Jepang akan memulai peperangan dengan Amerika. Dia dan ayah sama-sama harus dipisahkan oleh ego dari negara mereka. Sesampainya di sana, Kajima tidak tahu apakah kaisar bersalah atau tidak dalam memulai perang. Tapi dia yakin satu hal, bahwa kaisarlah yang membawa Jepang ke kedamaian saat ini. Lalu Kajima memberikan surat dari ayah yang ditulis di saat terakhir hidupnya. Ayah mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Feller, namun sebagai rakyat Jepang dia tidak punya pilihan lain. Dia juga minta Feller mau memahami keputusannya. Selain ayah, seluruh keluarga Kajima juga meninggal dalam sebuah serangan bom sekutu. Dengan sedih, Feller memberikan sebuah penghormatan terakhir kepada mereka. Setelah itu, Feller menyimpulkan bahwa tidak dapat ditentukan apakah kaisar bersalah atau tidak. Tetapi perannya dalam mengakhiri perang sangat penting. Dia memberikan kesimpulannya kepada MacArthur yang tidak senang karena kurangnya bukti yang meyakinkan. Feller berpendapat kaisar harus dibebaskan, karena sekutu setuju bahwa mereka akan mengizinkan Jepang mempertahankannya sebagai kepala negara. Kemudian MacArthur memerintahkan Feller untuk mengatur pertemuan antara dia dan kaisar. Awalnya permintaan itu ditolak kaisar melalui Sekia, namun saat dijanjikan hanya sebatas kunjungan sosial ke kediaman MacArthur, kaisar mau bertemu. Sebelum kaisar tiba, Feller memberitahu MacArthur tentang perannya dalam mengalihkan bom sekutu dari Shizuoka. MacArthur menjawab, karena tidak ada nyawa orang Amerika yang hilang karenanya, dia akan menutup mata. Dan ketika Kaisar Hirohito tiba, dia dan MacArthur sempat mengabadikan momen itu. Kaisar juga menawarkan dirinya untuk dihukum daripada Jepang. MacArthur menyatakan dia tidak berniat untuk menghukum Jepang atau Hirohito, dan hanya ingin membahas rekonstruksi Jepang. Feller yang mengintip dari balik pintu sangat lega mengetahui keputusan MacArthur, sambil mengingat masa bahagianya bersama ayah. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?